Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisandra Madanti dengan 412000557. Akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan basis data ya. Pertama-tama sebelum itu kita cari dulu examnya. Kita buka exam, control panel. Yang belum ya install dulu ya examnya. Lalu kita klik start yang Apache sama MySQL ya. Nah, setelah itu minimalis aja kalau udah selesai. Lalu kita buka Google Chrome. Lalu kita ketik localhost. Nah, apabila sudah tersedia dashboard seperti ini, di antara menu pilihan ini, 5 ini, kita klik phpMyAdmin-nya. Nah, udah kan selesai phpMyAdmin-nya. Terus kita lihat di sini. Ini kita baca dulu ini. Nah, oke. Di sini soalnya adalah sebuah perusahaan memiliki permasalahan dalam pembuatan rekapitulasi dan monep dikarenakan data berupa data fisik yang sering hilang dikarenakan kelalaian manusia, data hancur karena bencana. Jadi buatlah solusi penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan basis data. Nah, di sini rekapitulasi itu jadi perekapannya itu gak benar. Kemungkinan agak ribet rekapitulasinya karena tidak menggunakan basis data. Nah, monep di sini mengartikan bahwa monitoring apa sih? Monitoring dan evaluasi monep itu ya. Nah, sekarang kita bikin database-nya dulu. Contoh ya, kita contohnya misalnya pakai satu tabel aja. Kita jangan banyak-banyak soalnya nanti durasinya lama. Kita mulai bikin basis datanya pakai SQL ya. Tulis create database. Misalnya nama database-nya itu db_gaji untuk para karyawan di perusahaan. Kita klik go. Nah, lalu klik aja ini db gajinya. Kita ke SQL, kita create table. Lalu nama tabelnya misalnya tabel karyawan. Terus isinya itu, isi filenya tuh misalnya ID karyawan, lalu dengan integer ya. ID biasanya pakai integer, misalnya 8 aja. Terus no primary key karena ini primary key ya. Lalu primary key, lupa lagi nih gimana sih, primary key. Terus udah ID karyawan, biasanya kan nama karyawan, varchar aja. Udah varchar berapa nama, biasanya banyak kan, jadi 35 huruf aja. Lalu udah nama ada yang ketinggalan. Biasanya kan sebelum nama suka ada nik ya, nomor induk KTP, nomor induk KTP atau nomor induk keluarga sih itu. Kita ketik nik integer ya, misalnya 12 saja lah, jangan banyak-banyak. Ini perumpamaan aja ya. Terus jangan lupa dikomain soalnya nanti salah. Lalu jenis kelaminnya pria, wanita.
6 huruf aja. Ada jenis kelamin kita tambahin telepon aja. Telepon tuh integer aja, isinya 13. Lalu udah telepon, agama, varchar 10 aja. Lalu udah agama, kita ke status di sini adalah tentang menikah dan lajang ya. Kita kasih 10 aja. Apakah ada yang salah? Oh, ternyata iya ada yang salah. Lupa nggak dikasih varchar ataupun integernya, tipenya itu apa, jadi salah. Bentar, kok masih salah sih? Ya apa? Di sini salah. Jenis kelamin, tuh kan kelupaan. Jenis kelamin itu varchar. Oke, status udah. Ya, alamat. Pakai koma dulu. Alamat varchar. Karena alamat biasanya panjang, kita kasih 100 saja. Terus apa lagi? Udah dulu aja, cukup dulu sekian. Kita go. Bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba pakai SQL ya buat ngisi tabel karyawan. Jadi tinggal insert into, jadi masukkan ke tabel karyawan. Nanti tuh ini yang ini tuh nanti diisi nama filenya apa aja, terus ketik palu sudah itu. Nah, terus ini tuh buat isinya apa aja sih, yang diisi filenya tuh apa aja sih. Nah, tabel karyawan tadi tuh apa aja sih, aku lupa lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini kita ketik ID karyawan, koma nik, koma nama karyawan juga, koma jenis kelamin. Isinya tuh jenis kelamin atau telepon, agama, status, dan juga alamat. Nah, untuk di file ini kita ketiknya pakai kutip 1 dulu ya. ID karyawannya misalnya 1 aja biar gak bingung. Terus koma, nicknya misalnya 320426543. Itu 10 enggak sih? 123456789. Biarin, yang penting gak boleh lebih dari yang udah ditentukan ya isinya tuh. Lalu dan nick nama karyawan misalnya kita pakai nama Agung aja, Agung. Oke, karyawan. Lalu jenis kelamin, kok diketik sih aku ya. Jenis kelaminnya pria. Pria. Jenis kelamin teleponnya misalnya aku ketik aja ya, 857 bla 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 aja. 123456789 aja, jangan kebanyakan nanti malah error, nanti aku yang bingung. Agama tuh Islam aja ya. Terus status lajang alias belum nikah.
alamatnya misalnya Nagreg Bandung. Lupa kelebihan. Nagreg Bandung Jawa Barat. Udah insert intinya. Aku copy dulu soalnya biar nanti kalau mau copy paste tuh cepet ya, biar kalau ini gagal sih. Kalau gagal ya kita ulang lagi nanti ya. Nggak gagal, yeay. Nah, udah ada isinya nih tabel karyawan ini. Ada isi 1, kita isi aja ya. 2 lagi, isi 2 lagi ya. Enggak kan, isi lagi jangan. Udah deh, jangan. Kita coba update aja ya dari 1 data itu. Oke, kita update ya, update si data tadi pakai SQL. Nah, oke, sekarang kita akan update data di tabel karyawan tadi. Misalnya kan statusnya dari Ajang ke Nika. Contohnya itu kita ketik dulu update, lalu update, terus nama tabelnya tabel karyawan, set. Misalnya kan tadi mau ganti status ya, status sama dengan dari Lajang ke Menikah, lalu kondisi ditambah where, kondisinya itu dimana, kan takutnya where di sini itu kayak misalnya kan takutnya banyak yang data di status itu menikah, Lajang gitu, mau digantikan Menikah. Biar lebih spesifik gitu, sebenarnya mau ganti siapa pakai where. Terus where kondisinya itu kan tadi kita mau ganti itu datanya Agung, berarti nama karyawannya siapa sama dengan Agung. Udah, kita go ya. Dan berhasil. Mana? Yang tadinya Lajang kan jadi Menikah, yang awal kita masukin datanya tuh Lajang jadi Menikah sekarang ya. Lalu mungkin cukup sekian dari aku, soalnya aku juga bingung. Tapi kita coba lagi, satu lagi, kita cari data pakai SQL ya. Kita coba cari data pakai SQL. Tapi menurut aku sebelum ke pencarian kita tabel karyawan itu kita tambahin lagi aja ya datanya. Aku nambahin datanya biar cepat, jadi aku akan skip aja, nanti aku akan liatin hasil datanya kalian. Nah oke, datanya udah ada 2 ya, udah ada 2 data. Tapi kita cobain nampilin datanya itu pakai SQL ya. Kita coba. Ini udah ada ya dari sananya, tapi gak seru. Kita ulang. Oke, nah. Oke, kita akan coba nampilin data ya. Tadi kan datanya udah ada 2, yaitu Yani sama Agung. Kita buka misalnya data yang Yani aja ya. Caranya tinggal select bintang from, nama tabelnya apa, tabel karyawan kan tadi, lalu ketik where, terus biar spesifik ini
nama karyawan alias filenya apa, siapa yang mau dicari gitu. Namanya kan kita nyari ini aja, tinggal klik go, tara, cuma ini kan yang keluar gitu. Oke, nah tadi tuh soal basis datanya kan sebuah perusahaan memiliki permasalahan dalam pembuatan rekapitulasi dan data dan monet dikarenakan data berupa data fisik yang sering hilang. Nah, kenapa sering hilang? Karena masih manual. Di sini kita pakai database dengan coding-coding tadi itu kita udah ngelakuin ini. Kita udah bisa monitoring siapa sih, kayak mau nama karyawan ini. Terus kalau misalnya tadi kita bikin database-nya banyak, kayak DB gaji, tabel cuti, tabel tabel lembur, pasti bakal kelihatan monetnya. Jadi biar ada apa sih, ke adminnya tuh, admin tuh bisa mantau, oh ini sering lembur, oh ini mah sering cuti gitu. Nah, mungkin cukup sekian aja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.